Bab 1021. Para perawat meninggalkan kamar mayat setelah mereka meletakkan jasad Corinne di meja baja tahan karat. Sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka berkata, "Nona, saya tahu Anda berduka atas kematian teman Anda, tetapi sebaiknya jangan tinggal di sini terlalu lama. Anda bisa pergi setelah berpamitan." Anya mengangguk. "Baik, terima kasih, suster. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Dan apapun yang kau lakukan, jangan angkat kain putih di atas jenazah, oke? Aku tidak ingin kau takut melihat wajah pasien, korban kecelakaan mobil tidak selalu cantik dipandang. Akan ada banyak waktu untuk melihatnya setelah penata rias kamar mayat melakukan sihirnya pada temanmu," tambah perawat itu. Anya diam-diam melonjak kegirangan, meskipun ia tampak sedih. "Oke, aku mengerti." Setelah itu, para perawat meninggalkannya di kamar mayat karena mereka memiliki tugas lain yang harus dilakukan. Begitu mereka pergi, Anya mengangkat kain putih dari wajah Corinne, atau, setidaknya, sisa-sisa wajahnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah gumpalan darah. Sungguh pemandangan yang menjijikkan. Siapapun yang waras pasti akan muntah. Anya jelas-jelas sedang tidak waras ketika tiba-tiba terkekeh. "Hahaha, hukuman berat, Corinne. Siapa yang cantik sekarang? Mobil itu bikin wajahmu hancur, iya. Oh, sayang sekali kau mati. Aku ingin tahu apakah Jeremy masih akan mencintaimu dengan wajah barumu yang jelek ini kalau kau selamat. Dugaanku sih tidak, malah, dia akan muntah kalau melihat wajahmu sekarang. Lagi pula, pria itu makhluk visual. Satu-satunya alasan dia menyukaimu adalah karena kamu cantik. Cek, cek, cek. Kenapa kamu harus mati semudah itu? Dasar menyebalkan. Kamu pasti merasa beruntung meninggal di saat Jeremy paling mencintaimu. Bayangkan kalau kamu tidak mati tapi kehilangan bayimu, sementara harus hidup dengan wajah jelek itu seumur hidupmu. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya Jeremy perlahan-lahan bosan denganmu sampai suatu hari dia memutuskan untuk meninggalkanmu. Oh, memikirkannya saja membuatku ingin melompat kegirangan. Sayang sekali kamu mati, Corinne. Hahaha. Anya sama sekali tidak merasa canggung atau takut sendirian di ruangan yang penuh mayat, yang bertolak belakang dengan citranya yang polos dan rapuh. Ia tertawa lebih keras dan lebih maniak sampai ia berhenti untuk menunduk dan meludahi wajah Corinne yang berlumuran darah. "Cih, orang desa sepertimu takkan pernah cocok untuk Jeremy. Satu-satunya kelebihanmu atasku adalah wajahmu yang cantik, tapi sekarang pun, itu sudah hilang. Lagi pula, aku takkan pernah memaafkanmu karena telah merebut gelar penyelamatnya dariku, dasar jalang. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bersamanya selamanya hanya karena kau penyelamatnya? Bermimpilah, Jeremy milikku. Aku akan bersamanya selamanya dan memberinya banyak bayi. Dan kau tak bisa berbuat apa-apa karena kau sudah mati. Hahaha." Bab 1022. Anya tahu tidak ada kamera pengawas di kamar mayat, jadi ia pun menanggalkan kedok manisnya. Akhirnya mampu melampiaskan semua kebencian yang ia pendam terhadap Corinne. Ia mengumpatnya dengan segala cara mengerikan yang bisa ia bayangkan. "Kamu sudah mengalahkanku berkali-kali, tapi itu semua tidak penting sekarang karena akulah pemenang akhirnya. Hahaha, kamu kalah, Corinne." Anya tidak pernah berencana membunuh Corinne karena ia pikir orang desa seperti dirinya tidak pantas dikotori. Namun, Corinne tidak hanya merebut Jeremy darinya, tetapi ia juga membuatnya kehilangan kepercayaan dan kasih sayang keluarganya. "Pantas saja kau mencuri segalanya dariku." Puas dengan lamanya dia melontarkan umpatan kepada Corinne, Anya memutuskan sudah waktunya meninggalkan kamar mayat. Dia berbalik dan langsung terkejut saat melihat Corinne menatapnya dari jarak 2 meter. "Ah, itu hantu." Anya terhuyung mundur, hampir jatuh ke lantai. Ia menatap Corinne yang tergeletak di meja baja tahan karat, lalu menatap Corinne yang tampak biasa saja yang menatapnya. Kedua versi itu mengenakan pakaian yang sama. Apa kau hantu?" tanya Anya dengan gemetar. Tempat di mana Corinne yang lain berdiri terlalu redup untuk membiarkan Anya melihat apakah dia nyata atau hanya sekadar bayangan. Corinne tersenyum diam-diam, yang justru membuatnya tampak lebih menyeramkan. Anya memaksakan diri menelan rasa takutnya. Ia memelototi Corinne dan berteriak,
sekalipun kau hantu, aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu saat kau hidup, jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan takut padamu saat kau mati? Ia segera mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke arah Corin. Ponsel itu langsung menembus tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Anya terkejut. Dia benar-benar hantu. Kau pikir siapa yang kau takuti, Corin? Kau sudah mati, jadi kenapa kau tidak kabur saja ke neraka? Corin tersenyum. Aku akan membuatmu takut setengah mati. Anya menarik napas dalam-dalam dan mengejek dengan pura-pura berani. Kau mau membuatku takut setengah mati? Yah, maaf mengecewakan, tapi kau akan kecewa. Aku tidak mau takut pada hantu bodoh sepertimu. Corin mengerutkan kening. Begitukah? Kupikir putri manja sepertimu pasti pengecut. Anya menyadari Corin tidak pernah berusaha bergerak ke arahnya selama percakapan mereka, jadi dia menjadi lebih berani. Bab 1023. Corin pasti sudah mencabik-cabikku sekarang kalau dia hantu yang bisa menyakiti orang. Kalau bukan, berarti satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menakut-nakutiku, pikir Anya. Anya berdeham dan berkata, sudahlah, Corin. Kau tidak bisa membuatku takut. Corin mendesah. Baiklah. Karena aku tidak bisa membuatmu takut, bisakah kau, setidaknya, memberitahuku sesuatu agar aku bisa beristirahat dengan tenang? Anya mengerutkan kening bingung. Memberitahumu apa? Corin mengerjap polos. Katakan padaku bagaimana caranya agar bisa sebaik dirimu dalam berpura-pura menjadi gadis baik dan bagaimana caranya memanfaatkan orang-orang di sekitarmu. Aku kagum bagaimana kau bisa membuat semua orang rela melakukan pekerjaan kotor itu untukmu. Anya melotot padanya. Jangan sarkastis, Corin. Apa kau lupa bagaimana kau membuatku kehilangan kepercayaan semua orang yang dulu mencintaiku? Corin mengangkat alisnya. Kau yakin aku yang melakukannya, bukan kau? Anya, kau tidak hanya memanfaatkan dan membohongi saudara-saudaramu dan sahabatmu, tapi juga pria yang paling kau cintai. Apa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau sayangi? Anya tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Malahan, aku selalu peduli pada mereka semua. Corin menyipitkan matanya. Kau tidak akan menggunakannya jika kau benar-benar peduli. Anya menyilangkan tangannya dengan angkuh. Begitulah cara kerja hubungan. Kau pasti akan memanfaatkan atau dimanfaatkan orang lain. Kau tidak mungkin berpikir mereka tidak memanfaatkanku juga, kan? Corin, kau menyebalkan bahkan saat kau hantu. Kapan kau akan berhenti berpura-pura bersikap moral tinggi? Corin mengabaikan sindirannya dan malah berkata, tapi aku hanya pernah melihatmu memanfaatkan orang lain. Katakan padaku, bagaimana orang lain memanfaatkanmu? Kenapa kau tidak serahkan saja yang hidup pada yang hidup? Aku mau pergi sekarang, jadi minggirlah. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan hantu. Corin tetap berdiri di tempatnya. Ayolah, aku sudah mati, dan tidak ada orang lain di sini, jadi tolong jawab saja pertanyaanku. Aku ingin belajar darimu cara memanipulasi orang lain agar aku bisa menggunakannya di kehidupan selanjutnya. Anya mulai tidak sabar tetapi masih belum cukup sabar untuk membiarkannya berlari melewati hantu tanpa rasa takut. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu bagaimana orang-orang yang kau gunakan, Lucas, Sunny, Rosie, Jeremy, dan Francine, memanfaatkanmu. Dari yang kulihat, mereka memperlakukanmu dengan sangat baik. Anya menatap wajah Corin yang penasaran dan berpikir, apa dia akan menghantuiku selamanya kalau aku tidak memberitahunya. Sebaiknya aku menjelaskan semuanya padanya. Lagi pula, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan informasi itu, kan? Kau benar, mereka semua sangat baik padaku, tapi mereka hanya melakukannya untuk keuntungan dan tujuan pribadi mereka. Sejujurnya, mereka tidak lebih baik dariku. Corin mengangkat alisnya. Bisakah kau memberiku contoh? Anya mendengus. Oke, ambil contoh Lucas. Dari luar, dia seperti saudara yang penyayang dan menganggapku tak pernah salah. Dia selalu jadi orang pertama yang melompat untuk melindungiku, apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya, dia melakukannya untuk memuaskan agendanya sendiri. Corin memiringkan kepalanya. Apa maksudmu? Tuan Lucas sepertinya menyayangimu. Dia bahkan mengorbankan prinsipnya untukmu. Anya terkekeh pelan.
Si munafik itu tidak berhasil membuatku bahagia. Satu-satunya orang yang benar-benar ia sayangi adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Ia bahkan tidak melirikku sedikit pun saat aku pertama kali pindah untuk tinggal bersamanya dan seluruh keluarga bersama ibuku. Bab 1024. Baru setelah aku mulai meniru keanehan, kebiasaan, dan penampilan Luna, Lukas menerimaku sebagai adiknya. Aku hanyalah pengganti adiknya yang telah lama hilang. Semua yang dia lakukan untukku hanyalah upaya untuk meredakan penyesalannya terhadap adiknya. Bukan hanya aku tidak berterima kasih padanya, tapi aku juga merasa dia munafik, kata Anya. Corin tertegun. Setelah hening sejenak, ia bertanya, bagaimana dengan Sunny? Setahuku, dia memperlakukanmu dengan sangat baik, iya. Anya memutar bola matanya. Dia cuma anak nakal yang bodoh dan gak tahu terima kasih. Dia baik sama aku cuma karena aku bakal ngasih beberapa kata bagus buat Lukas kalau dia gagal ujian. Dengan begitu, hukumannya bakal lebih ringan. Dia terpikat olehmu dan terus-menerus mengatakan betapa hebatnya dirimu. Kalau aku tidak tahu lebih baik, aku pasti akan menganggapmu adiknya, bukan aku, karena caranya dia terus-menerus membelamu, orang asing, dariku. Lalu bagaimana dengan Jeremy? Bagaimana dia memanfaatkanmu? Kau berbohong padanya tentang menyelamatkannya, kan? Itulah sebabnya dia memperlakukanmu sebagai penyelamatnya, kata Corin. Ekspresi Anya melembut saat Jeremy disebut. Dia baik padaku sebelum kau ada. Meski begitu, aku tahu dia melakukannya bukan karena cinta padaku. Dia hanya ingin membalas budiku karena telah menyelamatkannya. Belum lagi, dia tahu aku akan menceritakan semua yang ku ketahui tentang apa yang terjadi di perusahaan keluargaku. Begini, bukan hanya kedua keluarga kami saling bermusuhan, tapi Rivera Group juga pesaing terbesar Holden Group. Ada beberapa kasus di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan tawaran kakakku untuk proyek bernilai jutaan dolar hanya dengan menggunakan informasi yang kuberikan. Corin butuh beberapa detik untuk mencerna apa yang dikatakan Anya sebelum bertanya lagi, bagaimana dengan Francine? Dia selalu ingin kamu jadi kakak iparnya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia membenciku dan terus-menerus membuatku kesulitan ketika aku pertama kali pindah dengan Jeremy. Tatapan jijik memenuhi mata Anya saat menyebut nama Francine. Wah, dia cewek paling dangkal dan paling dasar yang pernah kutemui. Dia baik padaku karena dia tahu aku mau membelikannya tas, sepatu, dan baju bermerek. Dia adalah anak haram ayah Jeremy yang dilahirkan dengan wanita lain, dan satu-satunya alasan dia diizinkan tinggal dengan keluarga utama adalah karena dia adalah anak perempuan pertama dari sekian banyak generasi anak laki-laki. Meskipun dia tumbuh besar di rumah besar, dia tidak punya banyak uang untuk dihambur-hamburkan karena kakek neneknya sangat membatasi pengeluarannya. Dia belum pernah benar-benar terpapar merek-merek mewah. Aku akan memberinya tas dan sepatu yang menurutku terlalu jelek untuk dijual. Setiap kali itu terjadi, gadis bodoh itu akan melompat kegirangan dan berlarian di sekitarku seperti anak anjing kecil. Corin terdiam. Butuh beberapa saat baginya untuk menanyakan pertanyaan terakhir kepada Anya. Kalau begitu, pasti Rosie pengecualian bagi semua orang ini. Anya sama membencinya terhadap Rosie seperti halnya terhadap Francine. Rosie, aku tak pernah menganggapnya sahabatku. Jelas sekali dia baik padaku hanya karena ingin memanfaatkanku agar lebih dekat dengan Lukas dan menikah dengan keluarga kami. Lalu apakah kamu pernah punya niat untuk menjodohkannya dengan Tuan Lukas? Anya mendengus. Tentu saja tidak. Memangnya dia siapa? Kakakku salah satu orang terkaya di negeri ini, sementara dia cuma sosialita kelas 3. Dia di bawah Lukas, dan membiarkannya menikah dengan keluarga itu juga akan menjatuhkan nama keluarga kita. Tapi, kurasa aku harus berterima kasih padanya karena telah menyingkirkanmu. Bab 1025. Corin menyipitkan matanya. Beginikah caramu menunjukkan rasa terima kasihmu? Dengan membiarkan Rosie menanggung semua kesalahan dan masuk penjara menggantikanmu. Kenapa tidak? Aku akan sering mengunjunginya dan memastikan dia mendapat banyak makanan enak di penjara, kata Anya. Corin berdecak. Nona Anya, kurasa kau pikir kau cukup murah hati, iya. Anya melotot ke arah Corin. Dasar jalang. Apa hakmu untuk mengajariku menjadi manusia yang baik?
Semua orang mencintai dan mempercayaiku sebelum kau hadir. Aku pusat dunia mereka, dan mereka rela melakukan apa saja untukku. Mereka semua membenciku sekarang, dan ini semua salahmu. Aku benci kamu karena telah merebut Jeremy dariku, Corinne, dan aku bahkan lebih benci kamu karena telah membuatku kehilangan segalanya. Gara-gara kamu, aku harus memulai semuanya dari awal dan bekerja lebih keras agar mereka percaya padaku lagi. Corinne melotot padanya. Apa kau, sedetik pun, berpikir kau kehilangan segalanya bukan karena aku, tapi karena perilakumu yang curang? Tak seorang pun bisa membuatmu kehilangan apapun jika kau bertindak jujur dan adil. Anya sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Jangan ngomentarin aku, Corinne. Daripada buang-buang waktu di sini ngomongin munafik, mendingan kamu pergi aja ke neraka. Hahaha. Corinne tetap tenang menanggapi hinaan Anya. Tiba-tiba, ia bertepuk tangan dan berkata, baiklah, semuanya, saatnya bangun. Ayo lihat wajah asli Nona Anya. Hal ini mengejutkan Anya. Ia tidak mengerti apa yang coba diutarakan Corinne. Dia bicara dengan siapa? Ia mendapat jawabannya sedetik kemudian. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika melihat mayat-mayat yang diduga mati itu duduk satu demi satu, menyebabkan kain putih yang menutupi mereka terlepas. Ia langsung jatuh terlentang ke tanah. Apa-apaan ini? Jangan bilang Corinne bisa memanggil orang mati sekarang karena dia hantu. Pikirnya, memucat. Saat dia gemetar, salah satu mayat melompat turun dari meja, melangkah ke arahnya, dan menamparkan wajahnya. Anya, dasar jalang tak berperasaan dan bermuka dua. Aku menganggapmu sahabatku, tapi beginilah caramu memperlakukanku. Bagaimana bisa kau menyalahgunakan kepercayaanku seperti itu? Aku bahkan rela melakukan apapun demi membuatmu bahagia. Anya mencengkeram pipinya dan menatap takut ke arah mayat yang menamparnya. Setelah melihat lebih jelas, ia menyadari itu bukan mayat, melainkan Rosie. Rosie, apa yang dia lakukan di sini? Bukankah Jeremy sudah mengusirnya? Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, sebuah tamparan mendarat keras di pipinya yang lain. Francine juga melompat dari mejanya dan berlari untuk menamparnya. Bab 1026. Dasar wanita jahat. Aku nggak ngangka aku mau kamu jadi kakak iparku. Beraninya kamu bilang aku dasar, bodoh, dan ngomongin masa laluku yang keji. Kamu bisa ambil kembali semua tas dan sepatu jelek pemberianmu. Seharusnya aku nggak pernah percaya sama kamu. Pantas saja Jeremy nggak mau nikah sama kamu. Corinne jauh lebih baik darimu. Malah, kamu lebih parah dari sampah. Cih. Anya menatap Francine dengan kaget dan malu. Tidak, Francine, ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu tadi. Kau seharusnya tahu aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Setiap kali aku melihat sesuatu yang kupikir kau suka, aku akan membelinya untukmu, berapapun mahalnya. Francine malah makin marah setelah itu. Dia menamparkan Anya 2 kali lagi. Tampar, tampar. Cih, berhenti bohong, Anya. Aku mungkin gak akan percaya kamu orang seperti itu kalau nggak dengar sendiri. Karena aku sudah dengar, kamu harus tahu kamu nggak akan pernah bisa lolos dari ini. Kamu wanita paling nggak tahu malu yang pernah kutemui seumur hidupku. Tegur Francine sambil berkacak pinggang. Sial, pinggulku rasanya sakit. 2 tamparan itu benar-benar menguras tenagaku. Ini semua salah si munafik itu. Untung saja Corinne cukup pintar untuk memprediksi setiap gerakan Anya. Kalau tidak, kita tidak akan berpikir untuk bersembunyi di kamar mayat, pikirnya. Francine enggan mengikuti rencana Corinne karena Anya yang ia kenal bukanlah orang yang licik dan manipulatif. Yah, ia jelas terbukti salah. Anya bukan hanya licik dan manipulatif, tetapi ia juga kejam, tak berperasaan, dan pandai menyembunyikan sifat aslinya. Saat itu, rambut Anya sudah berdiri di atas kepalanya karena semua tamparan yang diterimanya. Ia memegangi pipinya dan menatap Francine dengan iba sambil mencoba menjelaskan, Francine. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Namun, orang yang berdiri di depannya bukan lagi Francine melainkan Sunny. Sunny juga di sini. Ia sangat lega melihatnya, mengira ada seseorang yang datang untuk membela dan melindunginya.
Ia meraih lengan Sunny dan berkata, syukurlah kau di sini, Sunny. Cepat, bantu aku berdiri. Namun, Sunny hanya berdiri diam. Ia tidak panik atau mengkhawatirkan kesehatannya, seperti yang biasa ia lakukan. Sekeras apapun Anya menariknya, ia tidak membungkuk untuk membantunya berdiri. Kekecewaan dan rasa sakit memenuhi matanya saat dia menatap Anya, yang dulu dia pikir adalah orang yang paling sempurna, paling baik, dan paling seperti malaikat di seluruh dunia. Setelah beberapa saat, dia menepis tangan Anya dan menggeram, jangan sentuh aku, Jalang. Kau bukan adikku. Aku tidak akan pernah menerima wanita hina seperti itu sebagai adikku. Tepat ketika Anya mengira Sunny akan menyelamatkannya, ia dengan kejam menghempaskannya ke lantai. Kali ini, ia jatuh lebih keras daripada 2 kali sebelumnya. Lagi pula, sekeras apapun Rosie dan Francine menamparnya, kekuatan mereka takkan pernah bisa menandingi kekuatan seorang pria. Anya terlempar begitu keras hingga ia hampir tertelungkup di tanah. Setelah menenangkan diri sejenak, ia bangkit dan memeluk kaki Sunny. Sunny, teganya kau memperlakukanku seperti ini. Aku sudah memanjakanmu sejak kecil. Kenapa kau memperlakukanku seperti orang asing? Merasa jijik dengan sentuhannya, Sunny meraih pergelangan tangannya dan melemparkannya lagi. Yah, kau bilang aku anak nakal yang tidak tahu terima kasih, kan? Aku hanya menjadi seperti yang kau bilang. Aku lebih suka jadi anak nakal yang tidak tahu terima kasih daripada punya adik jahat sepertimu. Sekarang, enyahlah. Bab 1027. Setelah itu Sunny berlari keluar sambil menyeka air matanya. Apa yang terjadi hari ini merupakan pukulan berat baginya, dan seluruh dunianya hampir runtuh. Ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa adiknya sendiri ternyata adalah tipe orang yang paling ia benci. Kalau saja Corin tidak mengiriminya pesan teks yang memintanya datang ke rumah sakit untuk melihat sifat asli Anya, dia tidak akan pernah percaya Anya adalah orang seperti itu. Jantungnya yang masih muda pasti butuh waktu untuk pulih dari trauma semacam ini. Selama ini, aku pikir Corin lah yang berusaha merebut Jeremy dari Anya. Oh, betapa menyesalnya aku melakukan semua hal jahat itu padanya, pikirnya. Anya segera bangkit dari lantai untuk mengejar Sunny, ingin menjelaskan semuanya kepadanya. Ia telah kehilangan kepercayaan Greg, Pamela, Lucas, dan Maxwell. Ia juga tak sanggup kehilangan kepercayaan Sunny. Lagi pula, dia dan ibunya bergantung pada Sunny untuk mengurus mereka selama sisa hidup mereka setelah dia mewarisi seluruh kekayaan Rivera. Namun, sekuat apapun Anya mengerahkan tenaga, ia tak mampu bangkit dari lantai. Ia terlalu terguncang, menyebabkan anggota tubuhnya terasa lemas. Tak menyerah, ia mulai merangkak di lantai. Rambutnya berantakan dan menutupi separuh wajahnya, membuatnya tampak seperti bansi yang merangkak keluar dari dasar neraka terdalam. Ia terus merangkak hingga sepasang sepatu kulit yang familiar muncul di hadapannya. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan melihat Lucas menatapnya. Lucas, rengeknya. Lucas, bantu aku berdiri. Aku merasa terlalu lemah untuk bangun sendiri. Lucas menatapnya dengan dingin. Kamu panggil aku apa tadi? Anya mengulurkan tangan dengan air mata mengalir di pipinya, berharap Lucas akan memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja, seperti yang selalu dilakukannya sebelumnya. Lucas, ini aku, Anya. Lucas terkekeh-kecut. Anya, katamu. Ya, ini aku, Anya, adikmu yang paling kamu sayangi. Aku tidak bisa bangun. Tolong bantu aku. Oh, aku tahu betul siapa kamu. Anya tersenyum lega. Bagus, bagus. Sekarang bantu aku berdiri. Aku merasa tidak enak badan. Kurasa aku diracuni. Aku merasa sangat lemah di sekujur tubuh. Lucas tetap diam. Maaf, Nona, tapi kenapa kau memperlakukanku seperti kakakmu? Bukankah kau bilang aku tidak menganggapmu sebagai dirimu sendiri, melainkan hanya sebagai pengganti adik perempuanku yang sebenarnya? Anya tercengang. Tidak, Lucas, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan itu untuk menyakiti Corin. Kau tidak boleh percaya apa yang kukatakan tadi. Aku benar-benar kecewa padamu. Kuakui, salah satu alasan aku memperlakukanmu lebih baik daripada yang lain adalah karena kau mengingatkanku pada Luna.
Tapi sebagian besar, itu karena kau juga adikku, Anya. Bagaimana bisa kau menyebutku munafik? Lukas, kau bahkan lebih jahat dari yang kukira. Bab 1028. Anya dengan gemetar meraih kaki Lukas. Tidak, Lukas, bukan begitu, hantu Corin yang membuatku mengatakan semua itu. Bahkan setelah mati, dia bersikeras membuatku hidup seperti neraka. Ini yang dia inginkan. Dia tidak akan berhenti sampai semua orang meninggalkanku. Lukas, jangan biarkan dia membodohimu. Lukas menatapnya dengan merendahkan dan mengerutkan kening jijik. Ia lalu mengangkat kakinya agar Anya melepaskannya dan mundur selangkah untuk menjauhkan diri darinya. Tidak peduli betapa menyedihkan penampilannya, Anya merangkak ke arahnya lagi, berharap dia akhirnya akan datang menyelamatkannya seperti biasa. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar suara Beatrice dari pintu. Anya, jangan keras kepala begitu. Akui saja kalau kau salah. Hal ini menghentikan langkah Anya. Ia berbalik ke arah pintu, dan matanya terbelalak kaget ketika melihat Beatrice berjalan masuk dengan Corin yang menopangnya. Sedetik kemudian, Cedric juga muncul bersama kepala pelayan pribadinya. Itu Corin, kan? Bukankah seharusnya dia sudah mati? Anya menoleh cepat ke belakang, menatap mayat dengan wajah babak belur. Ternyata ada di sana. Namun, hantu Corin tidak terlihat dimanapun. Bahkan, satu-satunya orang yang berdiri di tempat, hantu, itu dulu berada hanyalah Francine, yang memelototinya dengan tangan bersilang. Kok bisa? Corin kan katanya udah mati. Ponselnya malah melayang menembus tubuhnya waktu aku lempar. Ada apa ini? Nggak mungkin kebetulan semua orang ada di sini waktu aku ngomongin semua itu. Corin pasti udah rencanain semua ini. Berarti dia nggak mati. Di tengah gejolak batin Anya, Cedric dan Beatrice perlahan menghampirinya. Begitu mereka berhenti di depannya, Beatrice menghela napas dan berkata, Anya, kakekmu dan aku mendengar semua yang kau katakan pada Corin. Tak ada gunanya berdebat untuk keluar dari masalah ini. Selama bertahun-tahun, kami hanya memberimu cinta, sebagian karena kamu memang agak mirip Luna, tapi kamu harus tahu bahwa kamu sama berharganya dengan cucu perempuan kami yang berharga. Kami tidak pernah menganggapmu hanya sebagai penggantinya. Kami mencintaimu apa adanya. Terutama kakakmu, Lukas. Seharusnya kau tahu lebih baik daripada siapapun betapa dia peduli padamu, melindungimu, dan memanjakanmu selama 20 tahun terakhir. Bagaimana mungkin kau mengatakan semua hal buruk tentangnya? Dan di dunia mana boleh memanfaatkan orang lain? Serius, kamu harus mengendalikan rasa berhakmu. Aku yakin ibumu yang mengajarkan semua nilai-nilai konyol ini. Anya menggeleng cepat dan berkata sambil menangis, tidak, Nek. Bukan begitu. Aku tidak. Cedric mendengus. Sudahlah, Beatrice. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia semakin mirip ibunya yang licik, tak bermoral, dan tak menyesal. Bab 1029. Anya menatap Cedric dengan iba. Kakek, aku tidak. Corin yang membuatku mengatakan semua itu. Cedric berbalik dengan kecewa, tak tahan melihatnya. Lagi pula, ia hanya membawa aib bagi keluarga. Karena tak bisa mendapatkan simpati siapapun, Anya pun histeris. Sambil menunjuk Corin, ia berkata, ini semua ulahnya. Dia dalang semua ini. Dia seharusnya sudah mati, tapi dia masih berdiri di sana tanpa luka sedikitpun. Baik Cedric maupun Beatrice mengerutkan kening melihat betapa tidak menyesalnya Anya. Corin menatap Anya dan terkekeh pelan. Aku tidak terluka sedikitpun. Apa kau buta, Anya? Apa kau tidak melihat benda ini di kepalaku? Tanyanya sambil menunjuk kepalanya yang diperban. Anya mengerutkan kening. Kalau saja bisa, ia pasti sudah membunuh Corin dengan tatapannya. Kenapa kau berpura-pura mati kalau tidak ingin menipuku agar mengatakan semua hal itu? Kau benar, kata Corin sambil mengangguk. Aku berpura-pura mati karena alasan yang baru saja kau sebutkan. Mata Anya berbinar. Ia segera menoleh ke Beatrice dan Cedric dan berkata dengan nada memelas, kakek, nenek, Lukas, kalian dengar apa yang dia katakan. Dia mengaku telah menipuku untuk mengatakan semua itu. Namun, ia gagal mendapatkan respons yang diinginkannya. Ketiganya hanya menatapnya seolah-olah ia tak berdaya. Kau benar,
Aku memang menipumu untuk mengatakan hal-hal itu, kata Corin dengan tenang. Aku membuatmu berpikir aku sudah mati agar kau lengah. Hanya dengan begitu kau akan cukup rentan untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya. Nona Anya, hal-hal yang Anda katakan tentang semua orang tadi adalah pikiran Anda yang sebenarnya, bukan? Anya merangkak ke arah Corin seperti orang gila. Ia menggertakkan gigi dan berteriak, tidak. Kau menjebakku. Kau menipuku hingga mengucapkan kata-kata itu. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Corin mundur tepat waktu untuk mencegah Anya menyentuhnya. Di saat yang sama, Lukas melangkah di depan Corin dan menendang Anya. Anya jatuh tertelungkup ke lantai lagi. Setelah berjuang untuk menopang dirinya, ia terus berteriak histeris. Apa kau baru saja menendangku, Lukas? Dan semua itu gara-gara perempuan jalang itu. Hahaha. Dan kau bilang kau bukan munafik. Siapa sih yang tega menendang adiknya demi menyelamatkan orang asing? Bagaimana aku bisa percaya kalau kau bilang kau mencintaiku? Kau pasti masih berpikir kau kakak yang baik setelah menendangku. Lukas menatapnya dengan marah sekaligus kesal. Ini salahku karena terlalu memanjakanmu sampai kau jadi begitu buruk. Apa yang gagal kulakukan sebagai kakak? Akan kubiarkan pengalaman mengajarimu. Dia melihat ke arah pintu dan berkata, petugas, kalian semua boleh masuk sekarang. Tolong bawa dia pergi, dan berikan dia hukuman yang setimpal. Anya terkejut. Polisi ada di sini. Secara naluriah ia menoleh ke arah pintu. Bab 1030. Beberapa petugas polisi segera masuk. Dua di antara mereka menghampiri Rossi dan memborgolnya sementara yang lainnya mengangkat Anya dari lantai dan memborgolnya. Anya butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang terjadi, tetapi begitu menyadarinya, ia langsung meronta. Apa-apaan ini? Apa hakmu memborgolku? Teriaknya. Nona Anya, Anda dicurigai bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan pembunuhan bayaran. Kami ingin Anda ikut dengan kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan, kata petugas yang memimpin. Anya terkekeh dingin. Mana buktinya kalau aku melakukan apa yang kalian tuduhkan? Apa si jalang Corin itu yang menyuruh kalian melakukan semua ini? Kalian pasti bodoh kalau mengira ucapannya bisa dipercaya. Aku nggak mau ke kantor polisi bersama kalian semua. Petugas yang memimpin mengerutkan kening. Nona Corin telah memberi kita bukti yang meyakinkan. Dalam rekaman suara yang dia berikan, Anda terdengar mendorong Rossi untuk menyewa penjahat untuk menabrak Corin dengan mobil. Anda sekarang harus datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mulut Anya ternganga tak percaya. Rekaman suara apa? Mustahil. Dia memastikan untuk menghancurkan rekaman suara aslinya. Corin tidak mungkin bisa mendapatkannya. Kepala polisi tahu bahwa berunding dengan orang yang tidak waras akan sia-sia, dan ia tidak mungkin bisa menyeretnya kembali ke kantor polisi tanpa menggunakan kekerasan. Karena itu, ia mengeluarkan perekam suara dan memutar rekaman itu agar semua orang di sana bisa mendengarnya. Versi percakapan antara Anya dan Rossi yang belum diedit mulai diputar. Apa? Bagaimana? Bagaimana sesuatu yang telah dihapusnya bisa muncul lagi? Anya melotot kesal ke arah Corin. Kau yang melakukannya. Tapi bagaimana caranya? Corin menyeringai. Memulihkan rekaman suara yang terhapus itu mudah baginya. Anya memang menghapus rekaman aslinya, tetapi ia berhasil meretas ponsel Anya dan mengambil rekaman aslinya, yang kemudian ia serahkan ke polisi. Dengan rekaman itu, Anya tak mungkin bisa membantahnya. Oleh karena itu, ia membiarkan para petugas mengawalnya keluar dari ruangan bersama Rossi. Namun, ketika ia berjalan melewati Corin, ia tiba-tiba berubah pikiran dan berdiri teguh. Betapapun petugas mendesak atau menariknya, ia tak mau pergi. Ia hanya berdiri diam dan memelototi Corin. Corin membalas tatapannya sambil tersenyum. Aku yakin kamu masih bertanya-tanya kenapa ponselmu bisa melewati tubuhku, kan? Anya mengerutkan kening dan menggertakkan giginya pada Corin. Kebenciannya pada Corin semakin menjadi-jadi karena ia bisa dengan mudah melihat isi hati Corin. Cek, kalau saja kamu meluangkan waktu untuk mempelajari perkembangan teknologi terkini, alih-alih berkomplot, kamu pasti tahu bahwa yang kamu pikir hantuku ternyata hanyalah proyeksi holografik dari tubuh asliku. Kata Corin sambil menyeringai. Kamu kenapa? Anya begitu marah hingga kehilangan kata-kata.
Harusnya aku tahu itu proyeksi holografik. Corin sialan itu. Kok dia bisa punya ide kayak gitu? Aduh, aku benci banget sama dia. Para petugas sudah kehilangan kesabaran saat itu. Tanpa peduli apakah Anya bersedia bekerja sama, mereka akhirnya menggunakan kekerasan untuk mengawalnya keluar.